Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional di Semarang dalam acara Webinar Education dengan tema Kebijakan, Implementasi, dan Pengembangan Pembelajaran di Era Pandemi COVID-19. Pertama-tama, izinkan kami menyapa tamu kehormatan pada pagi hari ini. Yang pertama, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Praptono, MED. Selanjutnya ada PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Padmaningrum, SH MPD. Selamat pagi, Ibu. Pagi, ya. Selanjutnya ada Bapak Profesor Dr. I.L. Sukestiarno, MS PhD, Ketua Program Studi S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Kak Rara, Mbak Aisyah. Dan telah hadir bersama kita pula yang terhormat Profesor Dr. Fatur Romo M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi UNES atau MSI dan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan LP3 serta seluruh Bapak Ibu peserta webinar dan pemirsa live streaming YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Aisyah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang untuk memberikan sambutan kepada Profesor Dr. Fatur Roman M. Hum. Kami silakan. Oke. Udah di-unmute belum nih? Ya, oke. Tadi di-unmute ya. Baik, terima kasih sudah ini ya. Terdengar ya, jelas ya, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, semangat pagi, semoga berkah limpah pada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada webinar hari ini dengan tema kebijakan, implementasi, dan pengembangan pembelajaran di era pandemi COVID-19. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat kita, Bapak Dr. Praptono MED, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sugeng Rawuh, selamat datang dalam jaringan webinar bersama UNES. Karena pandemi ini kita berjarak, tetapi hati tetap merekat. Dan mudah-mudahan nanti saatnya Bapak Direktur bisa berkunjung ke UNES. Terima kasih kehadirannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Dr. Padmaningrum, SH MPD, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun Bu kehadirannya dan kebersamaan bersama UNES dalam webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula nih sahabat saya Profesor I.L. Sukestiarno, MS PhD, yang juga menjadi penggagas pada acara hari ini. Kemudian Bapak Ibu seluruhnya, para Wakil Rektor, Ketua LP3, para Dekan, Direktur Pasca, para dosen, Ibu dan Bapak Guru yang hadir, juga ada Dharma Wanita UNES ya, yang hadir juga saya lihat tadi, harus saya sapa. Peserta webinar dan hadirin yang dimuliakan, pertama kita bersyukur dan selamat datang pada acara webinar kebijakan, implementasi dan pengembangan pembelajaran di era pandemi COVID-19.
saya ingin memulai dengan arahan dari Mendikbud. Waktu itu bertemu beliau 23 November 2019, beliau menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan SDM unggul bagi Universitas LPTK seperti UNES adalah tantangan dan sekaligus peluang untuk melakukan akselerasi, memberikan peran bagi pembangunan SDM Indonesia. Karena itu pengembangan SDM memang perlu dilakukan dan UNES terus-menerus melakukan akselerasi agar memberikan peran. Termasuk juga webinar hari ini, bagaimana UNES dan LPTK lain di Indonesia bisa memberikan peran terhadap pembelajaran di era pandemi. Nah, UNES visinya berwarna konservasi dan reputasi nasional, yaitu bagaimana visi ini bisa terwujud adalah upaya UNES di dalam mengembangkan konservasi sekaligus di dalam membangun UNES sebagai universitas bereputasi nasional. Ada beberapa prestasi yang dilakukan UNES, yaitu UNES memiliki tradisi prestasi dan reputasi. Kemudian akreditasi UNES sudah saya sampaikan, ini juga sertifikasi internasional UNES sudah diraih. Ada peringkat 4ISU sebagai bagian dari UNES nasional, dan kita juga memiliki Kistar agar terus kita kembangkan agar bintangnya bertambah. UNES Kampus Hijau ini juga alhamdulillah favorit ke-5 dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. Kemudian tata kelola UNES yang sehat dengan WTP 10 kali berturut-turut. Nah, ini saya sampaikan juga reputasi UNES di media sosial dan layanan akademik. Jadi layanan akademik UNES di masa pandemi, sebagaimana juga di perguruan tinggi lain tentunya, adalah melalui pembelajaran daring, melalui ELENA UNES ACID. Ini kita bangga memiliki ELENA karena sistem ini sangat bagus, hanya tinggal kontennya agar semua dosen 100% mengisi ELENA. Ada hikmah di balik pandemi, yaitu peningkatan pada layanan e-learning yang waktu sebelum pandemi ini posisinya 20% dosen yang menggunakan ELENA dari 1.250 dosen, 20%. Itu pun sangat minim ya di dalam mereka mengisi ELENA. Tetapi ketika ada pandemi kita wajibkan seluruh dosen untuk menggunakan ELENA sehingga sekarang menjadi 100%. Kemudian pembimbingan, ujian skripsi, tesis, disertasi juga menggunakan daring, KKN menggunakan daring dengan KKN tematis edukasi COVID-19, dan kemudian juga kita webinar, seminar, itu menggunakan daring, dan wisuda juga menggunakan daring. Wisuda kita menggunakan daring. Juga layanan akademik lain yang dilakukan dengan menggunakan daring. Jadi pengembangan universitas saat ini di dalam layanan akademik adalah layanan akademik yang berbasis digital. Ya. Termasuk juga kita layanan administrasi juga dengan melalui e-office. Nah, selanjutnya ada hikmah yang bisa kita ambil dari musibah Corona. Yang pertama adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu perbanyak amal ibadah, penguatan ELENA e-office UNES, kita juga mengembangkan APP, inovasi dan inspirasi untuk usaha, UNES bersama melawan COVID, UNES kondusif dan tetap berprestasi, dan yang berikutnya yang penting, kita di masa pandemi ini harus tetap produktif. Tetapi kita mengutamakan sehat. Nah, karena itu di UNES ini kita kembangkan new normal dalam aktivitas di kantor, dan kita lakukan dengan bahasa yang sederhana, yaitu agar semua dosen, tendik khususnya, yang bekerja di kantor itu menggunakan TSR ya. TSR itu singkatan dari tingkatkan imunitas tubuh, sering cuci tangan menggunakan sabun, rajin berolahraga.
Dan sekarang ditambah lagi, ya, yaitu menggunakan masker dan berjarak gitu. Jadi ini bagian dari upaya kita. Saat ini perkuliahan menggunakan daring dan juga semester akan datang yang mulai kuliah itu September, kita juga menggunakan daring. Sampai nanti bulan Januari 2021 mahasiswa boleh hadir di UNES dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan kita masih mengutamakan dulu yang ujian-ujian. Dan kita mendorong dosen untuk lebih banyak menggunakan sistem daring. Nah, kalau luring itu Januari, ya, Februari. So, mudah-mudahan ketika situasi sudah normal. Nah, kita juga akan mengembangkan kapasitas UNES ini, mohon doanya. UNES saat ini BLU. Mudah-mudahan bisa menjadi PTNBH. Kita sudah mengusulkan ke Pak Mas Menteri, ya, untuk UNES bisa menjadi PTNBH. Karena di Indonesia PTNBH itu baru 12 dan LPTK yang PTNBH itu baru 1, yaitu UPI. Karena waktu itu mendapatkan mandat. Nah, tentu saja kita juga berharap LPTK di Indonesia selain UPI ada UNES yang waktu itu sudah didorong oleh Bapak Mensesnek Prof. Nasir. Dan mudah-mudahan ini didorong kembali oleh Mas Nadiem. UNES juga mengembangkan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kemudian akreditasi prodi unggul, kita PPL, KKN, PKL, program magang mahasiswa, dan pengembangan LPTK rujukan bereputasi dunia. Ini kredo UNES, ya, semangat kebersamaan, kemudian integritas, dan juga kerja nyata. Ini barangkali saya memperkenalkan pada UNES kepada Bapak Direktur dan juga Ibu Kepala Dinas sebagai bagian agar UNES bisa memberikan peran. Dan kami mohon arahan kepada UNES agar UNES tetap maju memberikan peran, terutama dalam membangun UNES sebagai LPTK yang unggul, LPTK yang bereputasi dunia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan sekali lagi terima kasih hadirnya Bapak Direktur, Bapak Dr. Praptono MPD dan Ibu Kepala Dinas, dan mohon sekali lagi arahan dan bimbingan untuk UNES. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti webinar education dengan tema kebijakan implementasi dan pengembangan pembelajaran. Webinar kali ini akan dipandu langsung oleh Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi UNES kepada Bapak Dr. Isnarto MSI. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, terima kasih telah memberikan awalan tadi dengan pembukaan, menyampaikan keindahan kebaikan UNES untuk kita semua. Terima kasih Pak Rektor yang didampingi oleh Ibu Dharma Wanita, Ibu Ketua Dharma Wanita. Alhamdulillah lengkap. Jadi untuk menyambut Pak Direktur ini Pak Rektor mengajak Ketua Dharma Wanita ini Pak Praptono. Alhamdulillah lengkap. Dua-duanya hadir. Terima kasih. Ini yang dari dalam Pak Ketua LP3 yang memberikan tugas kepada saya untuk memandu jalannya webinar kali ini. Yang pertama, terima kasih pada Pak Direktur, Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini. Yang kedua, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian yang ketiga Prof. Sukestiarno. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta seminar bahwa peserta webinar kali ini lintas pulau ini. Dari keseluruhan pendaftar sebanyak 425 itu lintas pulau, dari Sumatera sampai Papua terwakili. Jadi ujung utara Sumatera Utara ini ada, kemudian dari Jambi,
ada Bengkulu, Palembang, kemudian ke timur itu ada Nusa Tenggara Barat, ada Papua, ada Ambon, dan ada juga Kalimantan. Sampit ini ada yang hadir di kegiatan ini, ada juga yang di Gorontalo. Alhamdulillah ini menjadi daya tarik bagi para insan pendidik untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini. Sebelum kegiatan ini dimulai ke masing-masing narasumber, perlu kami sampaikan. Yang pertama nanti adalah Bapak Dr. Tono M.Id. Beliau adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang lahir beliau itu di Kediri, kemudian meniti pendidikannya itu di UNESA, kemudian University of Leeds, Inggris, kemudian di UNJ. Beliau telah meniti karir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sejak tahun 2013 sudah menjabat sebagai Kasih di Direktorat Pembinaan PKLK atau Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Kemudian lanjut menjadi Kasubdit di Direktorat Pembinaan PKLK, kemudian lanjut di Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal GTK, dan yang terakhir adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sejak 26 Februari 2020. Tampaknya banyak waktu beliau Pak Praptono ini di Direktorat Pendidikan atau Layanan Khusus ini Pak Praptono. Nah, kalau yang sebelumnya ini kekhususannya pada keterbatasan fisik dan mental barangkali, ini kekhususannya COVID-19 ini Pak Praptono ya. Jadi betul Pak Praptono ini hal-hal yang khusus diurusi oleh beliau dan sekarang khusus di masa pandemi. Langsung saya sebut nanti panelis yang kedua, Dr. Padmaningrum SH MPD. Nah, perlu kami sampaikan ke peserta webinar bahwa pada awalnya kegiatan ini mengangkat narasumber itu tadinya itu Pak Jumeri. Bahkan draft pertama Pak Jumeri itu jabatannya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. Tapi dalam waktu singkat Pak Jumeri dari draft player pertama sampai player kedua itu beliau diangkat menjadi pejabat eselon 1 di Jakarta oleh Pak Nadiem Makarim, dan beliau memberikan amanah ini pada orang yang sangat tepat. Jadi memang skenario di awalnya adalah bagaimana gambaran Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pendidikan di masa pandemi ini, maka Pak Jumeri yang kali ini tidak bisa hadir memilih orang yang tepat, yakni Bu Padmaningrum. Dan Bu Padmaningrum sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini sebelumnya adalah berdampingan betul dengan Pak Jumeri karena beliau adalah tadinya sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian panelis yang ketiga, orang dalam UNES, Profesor Dr. Estiarno. Beliau punya amanah di program studi pendidikan matematika FMIPA UNES, tetapi dalam masa perjalanan karirnya mendapat amanah sebagai ketua program studi S2 dulu pendidikan matematika, pernah juga menangani UT sebagai kepala UPBJJ UT Semarang, sehingga untuk pembelajaran jarak jauh Pak Sukes ini sudah punya pengalaman sebagai kepala UPBJJ UT. Kemudian pernah menjabat sebagai ketua Stekom Semarang, pernah juga menjabat sebagai wakil rektor bidang kerjasama UNES, dan yang terakhir ini adalah ketua program studi S3 Pendidikan Matematika UNES. Inilah singkat dari kurikulum vitae ketiga narasumber yang secara panelis nanti akan memaparkan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, 20 menit masing-masing narasumber secara bergiliran, dimulai dari Pak Direktur, kemudian Ibu Kepala Dinas, dan yang terakhir nanti Ketua Program Studi Pendidikan Matematika UNES. 20 menitan, mohon maaf kalau nanti saya berdehem 2 kali begitu, itu artinya waktunya kurang 3 menit begitu ya. Nah, monggo untuk yang pertama Pak Praptono untuk mengawali. Silakan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya mohon izin mau share screen ya. Iya. Silakan Pak. Mau share screen. Apakah sudah, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dari paket kebijakan Merdeka Belajar. Jadi Mas Menteri sampai hari ini sudah mengeluarkan 5 paket kebijakan. Paket kebijakan pertama, Bapak dan Ibu masih ingat terkait dengan penyederhanaan RPP. Kemudian mengembalikan ujian itu ke... Maaf Pak, ya? materinya tertutup lagi, materinya, paparan materinya tertutup lagi. Oke. Bentar. Kalau gitu saya masuk lagi, saya share screen lagi. Share screen lagi. Oke, data yang? Ya. Ya. Sudah. Baik. Saya ulang, paket kebijakan yang pertama tentang penyederhanaan RPP, paket kebijakan kedua tentang kampus merdeka, paket kebijakan ketiga tentang dana BOS, relaksasi yang bisa pakai untuk bayar honor, kemudian yang keempat tentang program organisasi penggerak, bulan yang lalu itu tentang guru penggerak. Nah, kita terus akan informasinya kan paket-paket kebijakan ini akan terus keluar dan tentu memang ini hilang lagi ya paparannya ya? Ya, betul hilang. Betul Pak, hilang lagi. Kayaknya hostnya deh. Hostnya di close sama hostnya coba. Coba sebentar. Muncul lagi Pak, sudah. Sudah. Saya yang hilang. Oke. Udah muncul lagi ya? Ya. Baik. Nah, Sudah betul. Kemudian seluruh paket-paket kebijakan itu adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu mendapatkan layanan belajar yang terbaik dan semuanya itu akan nampak dari capaian hasil belajar mereka. Saya perlu tegaskan bahwa Presiden Pak Joko Widodo sudah memberikan mandat ke Kementerian, ke Mas Menteri pada saat pelantikan beliau, bahwa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud adalah memastikan capaian skor PISA kita yang hari ini masih bertengger di bawah 400, itu bisa mencapai skor di atas 500. Dan tentu ini tidak mudah karena memang proses penilaian skor PISA itu sendiri yang punya skema dan tata cara yang tidak bisa kita kontrol. Dan untuk mewujudkan itu, maka ada 3 kemampuan dasar yang mesti harus kita tanamkan. Dan 3 kemampuan dasar itu sudah cocok dengan kebutuhan SDM unggul abad 21. Nah, apa 3 kemampuan dasar itu? Adalah literasi, numerasi, dan karakter. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, dalam banyak kesempatan, kita selalu menekankan agar seluruh pembelajaran yang kita lakukan itu harus bisa terukur dan lihat berapa kemampuan literasi, numerasi, dan karakter dari peserta didik. Dan berangkat dari keinginan itu semuanya, maka satu kebijakan besar yang diambil oleh Ditjen GTK itu adalah dengan kebijakan transformasi GTK. Nah, transformasi GTK itu ditopang dengan 5 pilar utama. Yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Ini kalau kita lihat programnya adalah dalam bentuk program guru penggerak. Nah, ini satu kebijakan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan. Ya. Kalau dia menjadi seorang kepala sekolah, bukan seorang kepala sekolah yang hanya mumpuni dari aspek administrasi dan manajerial, tetapi juga kompeten dalam hal pembelajaran. Itulah sebabnya
kepala sekolah ke depan diharapkan adalah kepala sekolah yang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan belajar mengajar para gurunya, instructional leader. Kemudian yang kedua, itu adalah pilar transformasi PPG Prajabatan. Ini secara khusus untuk mensinergikan program peningkatan mutu pendidikan melalui rekrutmen dari calon guru. Bapak dan Ibu, saya perlu tegaskan bahwa PPG dalam jabatan sudah sekian banyak kita lakukan. Dan daya dukungnya untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan berarti tidak ada pengaruhnya, tetapi tidak cukup signifikan. Ya, PPG dalam jabatan ketika tunjangannya sudah diberikan, maka guru kembali ke dalam pola-pola pengajaran sebelumnya. Tidak cukup mampu untuk mendongkrak capaian skor PISA. Makanya kemudian kementerian mencoba dengan satu pendekatan baru, bahwa memasukkan calon-calon guru terbaik yang untuk dia direkrut menjadi guru-guru di Indonesia. Dan ini akan mengambil peranan yang sangat besar dari para LPTK. Jadi ini sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa nanti LPTK itu adalah menjadi tempat pendidikan yang kalau itu sudah lulus dari LPTK, kemudian masuk ke PPG Prajabatan, maka ketika dia menjadi guru adalah menjadi guru-guru yang profesional, menjadi guru-guru yang kompeten, yang tidak perlu lagi membutuhkan pelatihan-pelatihan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Ini tidak bisa kita pungkiri, kita harus sadar betul bahwa Jawa dan luar Jawa berbeda. Provinsi satu dengan provinsi yang lain berbeda. Bahkan dalam satu provinsi, perkotaan dengan perdesaan berbeda, kepulauan berbeda dengan daratan. Maka keanekaragaman yang ada di setiap wilayah ini harus kita tumbuhkan dan kita berdayakan untuk menjadi sarana bagi meningkatnya mutu pendidikan kita. Nah, inilah yang ingin dibangun ekosistem belajar guru yang berciri khas setiap daerah. Kemudian yang keempat, ini semangat kegotong royongan, kemitraan, bahwa potensi-potensi yang ada di dalam ekosistem pendidikan itu harus kita bisa maksimalkan. Dan yang terakhir ini adalah persoalan tata kelola, kemitraan pusat dan daerah. Nah, ini semuanya Bapak dan Ibu, 5 pilar itu akan bermuara pada 4 aspek. Yang pertama kurikulum, asesmen, teknologi, dan kebijakan. Nah, terkait dengan kondisi pandemik ini, maka kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud sekaligus menyentuh dari kelima pilar ini. Ya, jadi kita tidak hanya mengkhususkan penanganan pandemi kemudian melupakan program prioritas nasionalnya, tetapi ini kita sinergikan. Nah, apa saja Bapak Ibu yang kita sinergikan? Nah, ini saya ingin memulainya dari pesan utamanya, dan tadi banyak disinggung oleh Pak Rektor juga, bahwa pandemi COVID-19 ini kan memberikan ekses atau dampak yang sungguh sangat luar biasa ya. Tidak hanya di aspek kesehatan, ekonomi terganggu, sosial terganggu, apalagi pendidikan. Tetapi kondisi itu semuanya tidak boleh melupakan dua hal, yaitu kesehatan dan keselamatan. Sehingga saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar ini, jangan keinginan kita untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka, tapi kemudian kita mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan agar pembelajaran tetap terjadi sementara kesehatan dan keselamatan warga sekolah tetap bisa dilakukan? Nah, ini sekian rentetan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud. Saya sudah nanti ini saya kirimkan paparan ini ke panitia atau ke Pak Sugiman, dan nanti silahkan di-share ke seluruh peserta sehingga nanti bisa diulas kembali. Nah, pada Ibu, pandemik ini memang benar-benar membuat kita tergagap-gagap, dan saya kira semua negara menyikapi
COVID-19 ini juga semuanya kalang kabut ya. Terlepas dari itu semuanya, bahwa di awal-awal ketika ada pandemik ini, kita semuanya dipaksa oleh keadaan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan keterbatasan IT yang ada, baik kemampuan kompetensi para gurunya, infrastruktur yang belum lengkap, keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua dan anak, tapi pada akhirnya kita harus tetap mengadakan pembelajaran jarak jauh. Awal-awalnya banyak kekurangan dan kemudian disikapi dengan berbagai macam kebijakan ke arah sana. Di antaranya misalkan relaksasi dana BOS. Nah, sekarang ini sudah mulai dibuat selentur-lenturnya bagaimana agar dana BOS ini bisa secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, pesan utamanya apa? Kesehatan dan keselamatan peserta didik itu yang utama. Nah, kemudian juga apakah Kemdikbud ini sudah cukup punya empati yang baik dalam rangka untuk penanganan COVID-19 ini? Kan di beberapa media sering ditanyakan, apa sih yang mitigasi yang sudah dilakukan oleh Kemdikbud terhadap penanganan COVID ini? Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di forum ini, bahwa sesungguhnya sudah 3,5 triliun anggaran yang ada di Kemdikbud ini direfocusing untuk penanganan COVID-19 ini. Dan kemudian juga khusus di GTK pun selama sebulan penuh di bulan Juli kita juga melakukan seri webinar untuk melatih kepada para guru kita dengan topik-topik umum dan topik-topik khusus agar kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara optimal. Dan terkait dengan kondisi pandemik yang di beberapa daerah masih ada zona hijau, kuning, orange, dan merah, maka secara umum saya tegaskan, selama satuan pendidikan masih berada di zona selain zona hijau, maka wajib untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Physical distancing harus tetap terjaga. Tetapi bagi sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang sudah berada di zona hijau, bukan berarti itu harus, masih ada kriteria lanjutan yang harus dipenuhi kalau ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, apa itu? Maka yang pertama adalah kesiapan sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kesediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kedisiplinan menggunakan masker dari para guru, para peserta didik, kemudian juga kesiapan gurunya. Kita tahu bahwa WHO juga merekomendasikan untuk guru pada usia tertentu orang pada usia tertentu memiliki kerentanan terhadap kesehatannya terpapar COVID-19, maka tidak direkomendasikan untuk melakukan interaksi dengan pihak luar. Nah, itu pun juga harus dipertimbangkan. Nah, terhadap satuan pendidikan yang berada di zona hijau, memiliki kesiapan melakukan protokol kesehatan, memiliki SDM guru yang mendukung, ketersediaan ruang belajar, siap melaksanakan physical distancing, maka kalau para orang tua mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah, baru diberikan alternatif untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi kalau itu tidak dipenuhi, maka Kemendikbud merekomendasikan untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pak Direktur, lalu bagaimana dengan persoalan kurikulum? Dalam berbagai macam kesempatan, termasuk di surat edaran yang tadi saya tayangkan di atas, bahwa Kemendikbud memberikan kelonggaran pada sekolah untuk tidak sekedar atau tidak memprioritaskan capaian kurikulum. Bahkan ini sekarang kita sedang menunggu untuk segera di-launching kebijakan umum yang akan dijadikan dasar bagi para satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum, yaitu penyederhanaan kurikulum 13. Ya, Kemendikbud sudah menyelesaikan penyusunan penyederhanaan kompetensi dasar esensial dari K13. Dan kemudian juga panduan assessment. Maka kalau nanti ini bisa segera di-launching,
maka akan memberikan kemudahan kepada para satuan pendidikan yang memiliki kendala untuk memenuhi capaian kurikulum secara nasional, maka dia bisa mengacu pada KD-KD esensial hasil dari penyederhanaan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Dan perlu saya tegaskan ke Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sekolah itu melakukan pembelajaran tatap muka ataupun melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada semester ini, maka ada satu pesan yang ditekankan oleh Kemendikbud dalam hal ini adalah Balitbang, agar para satuan pendidikan senantiasa melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui level mana capaian atau penguasaan hasil belajar dari para peserta didiknya. Jangan sampai kemudian kita hanya mengacu pada penyampaian materi, tapi sesungguhnya yang kita ajarkan kepada anak-anak itu tidak terkuasai dengan baik, sehingga menyebabkan anak itu menjadi semakin jauh tertinggal dari kemampuan. Di dalam banyak forum, lalu diingatkan adanya disparitas yang lebih menganga lebarnya akibat pandemi COVID-19 ini. Disparitas antara si kaya dan si miskin, antara sekolah perkotaan dengan di pedesaan, sekolah yang tersedia jaringan internet sama yang tidak. Dan untuk mengetahui disparitas itu, maka para guru didorong untuk dia bisa melakukan assessment diagnostik. Nah, kebijakan lagi yang juga dilakukan oleh Kemendikbud adalah menyalurkan biaya operasional sekolah afirmasi dan BOS kinerja yang karena memang dampak dari COVID ini tidak bisa berdampak kepada sekolah baik negeri maupun swasta, maka BOS afirmasi ini juga diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa pandemik ini mendorong kita untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berkolaborasi. Dan Kemendikbud juga sudah memberikan wadah bagi para guru untuk bisa berbagi satu dengan yang lainnya dengan meluncurkan sebuah laman khusus, diantaranya adalah laman guruberbagi.kemdikbud.go.id. Melalui laman ini, guru-guru yang sudah memiliki kemampuan dalam membuat RPP berdasarkan kondisi lokal, kemudian memiliki praktek-praktek baik, maka dia bisa sharing di situ dan nanti bisa diunduh oleh guru-guru yang lain untuk dijadikan bahan masukan, bahan pertimbangan atau mungkin untuk dimodifikasi dan diadaptasi. Dan kemudian juga disediakan lamar bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Poin besarnya adalah gini, mohon para guru untuk berinovasi dan berkreatif, mencari informasi-informasi di jaringan, di saluran internet kita, di portal-portal yang banyak bertebaran di mana-mana, dan jadikan sarana itu untuk terus meningkatkan kompetensi diri di antara para guru. Dan kalau ada hal-hal baik yang Bapak Ibu miliki, maka kami mengajak untuk bisa berbagi dengan guru yang lain. Dan termasuk kami baru saja kemarin secara khusus membahas bagaimana program edukasi dari TVRI yang kita harapkan juga bisa menutup lubang-lubang di bagi daerah-daerah tertentu yang memang masih sulit internetnya. Data terakhir kita masih menghadapi sekitar 48.000 satuan pendidikan kita yang lokasinya itu berada di daerah-daerah yang masih belum terjangkau dengan jaringan internet yang memadai. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa terhadap SK surat keputusan bersama 4 menteri yang sudah dikeluarkan kemarin, mohon seluruh satuan pendidikan untuk bisa mentaati, karena pesan dari gugus tugas nasional penanganan COVID-19 itu mewanti-wanti betul, jangan sampai satuan pendidikan kita itu menjadi epicentrum dari penyebaran virus COVID-19 ini.
Saya kira itu ya, Bapak dan Ibu, beberapa hal yang menjadi concern dari Kemendikbud, dan intinya bahwa sekarang situasi memang sedang tidak enak buat kita semuanya, buat Bapak Ibu guru untuk mendidik, tetapi silahkan masing-masing berinovasi dan berkreatif dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Sampai-sampai kita sedang menyiapkan berbagai macam simulasi. Misalkan bagaimana kalau guru itu atau anak itu tidak cukup familiar dengan layanan online. Apakah memungkinkan untuk kita melakukan guru kunjung? Kalau guru kunjung dilakukan di mana tempat belajarnya? Apakah bisa di salah satu rumah siswa atau harus di ruang terbuka? Nah, semuanya itu sudah kami siapkan, kami diskusikan, tapi sekali lagi untuk kapan itu bisa dilakukan, kita akan menunggu pengumuman resmi dan penetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu Bapak Moderator dalam 20 menit yang bisa kami sampaikan untuk bahan diskusi pada panel siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, pas 20 menit sehingga saya tidak usah berdehem karena tadi sudah menyebut kata terakhir begitu Pak Praptono. Alhamdulillah, jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Direktur, transformasi GTK. Jadi Kemendikbud sudah menyiapkan hal-hal terkait suasana pandemi ini. Ya, ada 5 program tadi disampaikan oleh Pak Praptono terkait dengan transformasi GTK dan mengajak untuk para guru berinovasi dan meningkatkan kreativitas dengan melacak antara lain sumber-sumber belajar yang disediakan oleh Kemendikbud melalui GTK. Berikutnya Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dipersilakan Ibu dalam waktu 20 menit. Saya share screen sendiri ya Pak ya. Ya, silakan Ibu. Sambil menunggu ini Bu Fatma, Bapak Ibu yang ingin memperdalam terkait yang sudah disampaikan oleh narasumber bisa menulis di chat. Silakan menuliskan nama, instansi, kemudian ditujukan ke siapa dan pertanyaannya apa. Nanti akan kami sampaikan ke narasumber. Silakan Ibu Fatma. Ya, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Profesor Fatur Rahman, yang saya hormati juga Pak Praptono, yang sahabat karib, yang saya dulu juga ngurusi PKLK Pak dengan Pak Praptono selama 2,5 tahun ya Pak. Bagaimana untuk melayani anak-anak disabilitas. Kemudian Pak Sugistiarno, dan juga moderator Pak Isnarto selaku sekretaris LP3 UNES. Dan Bapak Ibu semuanya dari UNES maupun peserta semuanya, pada pagi hari ini mungkin kita bisa bertemu bersama bagaimana mengimplementasikan terhadap pengembangan pembelajaran di era COVID pandemi ini. Bapak Ibu semua, mungkin ada beberapa hal terkait dengan di Jawa Tengah. Jadi nanti saya cerita aja, jadi ini untuk pedoman aja ya Pak. Untuk Jawa Tengah pada prinsipnya pembelajaran itu menempatkan bagaimana kesehatan dan keselamatan peserta didik kita. Di mana peserta didik ini merupakan hal yang sangat penting untuk bagaimana melindungi diri supaya tidak menjadi klaster baru dalam pendidikan. Kemudian menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik. Dan ini pada tanggal 13 Juli kemarin sebenarnya kita MPLS itu akan dilakukan, didengungkan, tapi ternyata di Jawa Tengah ini meledak untuk yang pandemi COVID ini. Jadi jumlah yang kena ketularan ya, penularan COVID ini sangat tinggi, sehingga untuk MPLS di Jawa Tengah kemarin, walaupun kita sudah mengeluarkan surat edaran, tapi terus ditutup. Ya, jadi sehari sebelum melakukan itu kita tutup semua supaya tidak melakukan MPLS di tingkat satuan pendidikan. Terus bagaimana nanti melindungi peserta didik dan tenaga pendidikan dalam penularan COVID ini. Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang bagaimana kita nanti dalam prosedur tatanan baru
di mana persyaratan utama nanti merupakan satuan pendidikan di kabupaten kota yang hijau. Alhamdulillah untuk tahun ini bulan Agustus kemarin kita sudah komunikasi dengan Ketua Gugus Tugas itu dengan Pak Asisten juga bagaimana Jawa Tengah nanti akan mulai membuka untuk daerah-daerah hijau yaitu dari Kabupaten Wonosobo, Temanggung dan Kota Tegal. Kemarin dengan kita Zoom dengan Kemendikbud, Kepala Dinas Kota Tegal malah sudah membuka untuk SD-nya. Jadi ini mungkin bagaimana pengamanan itu nanti akan kita lakukan. Jadi jam-jam pembelajaran itu kita handle antara 3 sampai 4 jam sehari. Tetapi nanti kita periodekan. Jadi tahap pertama setengah kelas, tahap kedua setengah kelas lagi. Dan ini tahap ganti periodik itu juga harus kita tata kembali supaya anak tidak bertemu dan bagaimana nanti kita juga merapatkan kembali. Sekolah sudah memberikan pengamanan yang kuat terhadap 3 daerah itu, diawasi dengan puskesmas yang terdekat, terus kemudian tenaga gugus tugas COVID, dan penyiapan SDM guru. Dan ini nanti diharapkan guru-guru yang tinggal di wilayah terdekat saja, yang untuk melakukan inisiasi itu. Sedangkan guru yang tinggal di luar atau dia kos atau dia ngelaju itu tidak diperbolehkan. Demikian juga dengan siswa-siswanya di mana kecamatan dia tinggal saja, yang lainnya nanti masih PJJ. Jadi kita akan melakukan inisiasi bertahap supaya 3 daerah hijau ini bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, di mana nanti kita juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota terkait kewenangan yaitu SD dan SMP. Sementara di Kota Tegal itu sudah dimulai dari SD. Dan ini nanti kita satu kabupaten untuk jenjang SMA dan SMK, ini kita persiapkan dan hari ini Pak, hari ini dengan jam yang sama, kita juga merapatkan, mengundang tim-tim pendidikan, baik dari PGRI, tokoh-tokoh pendidikan, dan juga staf khusus gubernur, tim gugus tugas untuk merancang pendidikan untuk tatap muka ini. Kemudian ada syarat beberapa hal terkait tambahan dari permasalahan ini. Yang pertama adalah sekolah mempunyai SOP. SOP yang jelas dalam penanganan COVID ini. Kemarin juga Pak Asisten mensyaratkan kalau mau dibuka untuk swab guru akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Asal kita nanti mengajukan dan ini akan kita data supaya nanti sekolah itu aman dan nyaman. Demikian beberapa hal kebijakan termasuk bagaimana nanti dalam membuka pelajaran kebiasaan baru, ini yang utama adalah sekolah itu harus sehat. Jadi sekolah tidak boleh maksudnya kamar mandinya kotor gitu kan. Terus juga bagaimana bau-bau yang harum di sekolah itu, hand sanitizer, cuci tangan, semua sudah tertata rapi. Dan juga nanti mungkin guru juga ada SOP-nya tersendiri untuk bagaimana penanganan anak-anak. Terus ruang bermain anak juga harus tertata rapi, ada jaraknya. Jadi ini nanti akan kita rapatkan bersama supaya kita Jawa Tengah memulai sedikit, tetapi jangan sampai ini menjadi klaster baru untuk penularan COVID ini. Terus kemudian beberapa hal, ini zona hijau, itu beberapa kabupaten, terus kita juga ada Kemenak Pak. Jadi karena Kemenak itu urusannya juga MTS, MA, ini kita rapat barengkan, dan ini tadi sudah dijabarkan beberapa hal terkait dengan Pak Pratono, bagaimana orang tua harus menyetujui. Jadi kalau orang tua tidak menyetujui, anak juga nggak akan ikut pembelajaran, masih pembelajaran daring. Dan untuk pembelajaran daring untuk Jawa Tengah, Pak, kita kemarin sudah audiensi dengan Bapak Gubernur juga. Alhamdulillah saya membawa 1 kepala desa dari Sikapung. Dari Sikapung itu Kabupaten Ambarawa. Itu saya memulai bagaimana desa itu sudah mencanangkan internet desa. Internet desa di mana anak-anak bisa belajar. Ternyata anak-anak belajar itu di balai desa, di masjid, kemudian guru kunjung ke situ dengan bergerombol 5 atau 10 orang, tapi dengan jarak tertentu, diawasi oleh petugas dari kelurahan masing-masing. Jadi itu dengan seperti itu agak murah karena
bayarnya berkelompok dengan internet desa, di mana itu nanti pembiayaan itu masuk BUMDes. Tadi Pak Praptono menjabarkan bahwa dengan adanya COVID ini kita akan bekerja sama lintas sektor, termasuk permasalahan pendidikan penanganan ATS Jawa Tengah. Jadi penanganan ATS Jawa Tengah kita telah membuka beberapa daerah-daerah yang terpencil, 3 kabupaten, dan juga bagaimana nanti sekolah virtual yang diharapkan bisa menjamah Jawa Tengah untuk daerah-daerah yang tidak punya gedung sekolah, karena masih banyak daerah-daerah Tawangmangu juga Pak, Banjarnegara, Brebes, itu daerah-daerah yang sulit terjangkau, tidak ada sekolah swasta maupun negeri dengan jarak 30 kilo. Jadi bagaimana kita mensikapi ini PR yang berat bagi Jawa Tengah untuk memberikan dampak untuk tatap muka dan juga penanganan anak TS yang hampir 40.000 anak putus sekolah dan anak tidak sekolah ini. Jadi dengan adanya pandemi ini membuat kita terbelalak bagaimana pembelajaran di era pandemi ini dengan daring, dengan PJJ ini membuka wacana bahwa kita bersekolah pun dengan jarak jauh bisa terpenuhi. Jadi dengan harapan dengan seperti ini bagaimana ini PR kita nanti rancang bersama supaya anak-anak di Jawa Tengah usia sekolah harus sekolah dan negara harus hadir memberikan fasilitasi terhadap anak-anak miskin terutama di daerah-daerah terpencil. Ya, ini sekolah jarak jauh ini memberikan wacana itu Bapak. Terus kemudian beberapa hal juga Jawa Tengah dalam memberikan konsep tatap muka, ya ini saya kira ini gini aja, ya konsep tatap muka kita Jawa Tengah sudah mempunyai BPTIKP, Balai Teknologi, dan ini di Balai Teknologi ini kita punya Jateng Pintar, ada kelas maya, kelas virtual yang nanti bisa mengakomodasi mungkin dari dosen-dosen UNES atau siapapun bisa memberikan kita filmkan pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa dipelajari oleh teman anak-anak kita, guru-guru kita dalam melakukan pembelajaran daring. Terus kemudian kita bekerja sama dengan Pusdatin dalam rumah belajar. Rumah belajar kita Jawa Tengah ada 4 tokoh duta rumah belajar, baik dari SMP dan SMA, kita rekrut bersama untuk memberikan sumbangsihnya, bagaimana sebagai duta dia bisa menularkan terkait dengan pembelajaran daring di Jawa Tengah. Dan ini saya hari ini juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam penanganan terkait dengan tadi anak-anak putus sekolah dan tidak sekolah ini. Jadi dengan demikian akan meningkatkan indeks pembangunan manusia kita nanti ke depan, bagaimana rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang nanti kita bekerja sama untuk mendongkrak ya bahwa IPM Jawa Tengah harus meningkat dinilai dari sektor pendidikan. Dan ada beberapa hal Pak terkait dengan kita dalam pembelajaran ini ada beberapa hal terkait kita dari pemerintah pusat itu sudah ada SKP 4 Menteri. Terus kemudian Gubernur Jawa Tengah sudah mengeluarkan juga terkait instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2020 tentang bagaimana masyarakat dalam mempersiapkan menuju pemilihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Dan ini beberapa sekolah nanti yang membuka. Kita harus benar-benar antara provinsi dan kabupaten kota ini harus sama, di mana kabupaten kota yang membuka itu harus melaporkan ke Bapak Gubernur untuk persetujuannya ya atau tidak. Karena apapun ini adalah sebagai nanti takutnya sekolah dibuka menjadi klaster baru. Makanya harus ada izin pada Pak Gubernur dan melaporkan tahapan-tahapan yang akan dilakukannya. Kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi kita punya keputusan Kepala Dinas nomor 421 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Dan juga bagaimana di cabang dinas, karena di Provinsi Jawa Tengah ada 13 cabang dinas, itu bagaimana pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran
pada satuan pendidikan, dan di satuan pendidikan ada SOP penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru. Jadi ini sudah kita tata, dan kita di Dinas Pendidikan punya gugus tugas juga. Jadi ini harapannya dari Dinas Pendidikan, cabang dinas, dan satuan pendidikan punya gugus tugas COVID dalam menanggulangi bagaimana kita nanti melakukan tahapan anak itu bisa sekolah dan aman dan nyaman. Kemudian bagaimana kita juga terkait dengan pemerintah pusat, kita juga ada gugus tugas, tadi sudah saya jabarkan ya Pak. Jadi kita sudah punya gugus tugas di satuan pendidikan maupun sampai nasional. Nah ini tim persiapan kita gugus tugas provinsi, kita hampir 2 minggu sekali kita rapatkan bagaimana melakukan koordinasi dengan gubernur, gugus tugas COVID. Baru kemarin dirapatkan ada pro kontra, ada yang mau melaksanakan dan ada yang tidak siap. Kalau tidak siap tidak masalah. Yang ternyata dari tim gugus tugas, kita disarankan kemarin dengan Pak Asisten kalau mau buka 3 daerah itu, tapi diawasi secara ketat. Jadi ini kita harus berani, tapi harus berani juga bagaimana mengimplementasikan secara ketat ini harus ditaati oleh satuan pendidikan. Bila ada satu guru yang tidak taat, ya, atau murid yang tidak taat, misal tidak pakai masker di sekolah dicopot seperti saya ini, harus pulang. Ya, jadi kita ketat, dan kemarin Pak Gubernur juga akan mensyaratkan bila PNS tidak pakai masker kena denda. Jadi kita bicara dengan tatap muka tanpa masker kita kena denda. Nah ini nanti kebijakan Bapak Gubernur gimana? Karena memang teman-teman kita PNS, Pak, terus terang dari guru dan tenaga PNS Provinsi Jawa Tengah dari OPD lain sudah banyak yang kena COVID. Ya, dan ini hari ini sampai sekarang Satpol PP Provinsi Jawa Tengah ini dikarantina, Pak. Karena kemarin ada yang meninggal dan juga meninggalnya tidak 1-2 orang ya. Jadi ada 3 yang meninggal. Kemarin ini bagaimana di swab terus kemasukan di karantina di Hotel Kesambi. Jadi ini tahapan yang kita lalui seperti ini. PNS pun banyak merajalela kena COVID. Dan ini dan juga guru-guru yang berdampak COVID ini juga banyak yang sedo. Ini jadi ini menjadi rujukan kita harus hati-hati dalam menentukan kebijakan. Dan gugus tugas ini dari provinsi, unsur Dewan Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan. Mengapa ini Dinas Perhubungan? Karena Dinas Perhubungan bisa memfasilitasi tidak terkait anak berangkat dan pulang sekolah. Anak berangkat dan pulang sekolah, ini kalau pakai umum ini ya juga kena lagi, gitu ya. Jadi adakah transportasi bagi anak-anak yang nanti kita pikir untuk anak berangkat dan pulang, ya mungkin berangkat bisa dengan orang tuanya, tapi bagaimana pulang nanti dengan jarak tertentu, anak nyaman sampai rumah. Takutnya tadi kalau anak itu masuk dibebaskan pulang sendiri, nanti kumpul-kumpul lagi dengan temannya. Apalagi anak kelas 10 ini kan belum kenal. Jadi kalau belum kenal malah terus kenalan, pulang di kita tahap 1, tahap 2 dengan jarak 1 jam percuma. Kalau mereka setelah berangkat nanti di kelasnya protokol COVID, tapi pulangnya gaduan semua. Nah ini membidik kita nanti menjadi klaster baru juga. Dan ini saya kira kalau kita melihat anak-anak tidak sekolah Pak, tapi di Superindo, di mal-mal ini mah pada kumpul, mikirnya libur itu. Jadi kita ya juga bagaimana anak sekolah tapi aman dan nyaman ini yang harus kita pertimbangkan. Dan juga ini BPBD, Kemenak, LPMP, perguruan tinggi mungkin kita nanti bisa dengan beberapa perguruan tinggi di Semarang ya terutama untuk melakukan inisiasi. Terus Muhammadiyah, Ma'arif dari kelompok tokoh agama Kristen dan Katolik. Jadi kita sudah libatkan semua. Mungkin dari Bapak Ibu yang nanti kok kita tidak terlibat dan nanti kita melakukan inisiasi bersama. Kemudian pada cabang dinas juga
sama Pak, sudah melakukan membentuk tim tugas-tugasnya juga sama dengan ini. Kalau pengawas itu ada pada cabang dinas, tambahannya pengawas. Ya, karena pengawas adalah tugasnya mengawasi wilayahnya. Kemudian tiap satuan pendidikan nanti kalau mau membuka itu harus ada rujukan, selain itu ada dari rumah sakit atau puskesmas terdekat, praktisi, orang tua, ya, karena dimanapun pendidikan di era pandemi ini peran orang tua pendidikan parenting itu sangat tepat. Dan pendidikan keluarga ini begitu dibutuhkan karena tanpa pendidikan keluarga anak-anak banyak dilepas. Jadi dengan seperti ini pendidikan keluarga menjadi prioritas. Dan juga Bapak Ibu semua, kita dengan pandemi ini saya kira kita melaksanakan tripusat pendidikan, yaitu tingkat satuan pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Jadi 3 tripusat ini bisa berjalan masing-masing, ini akan memberikan dampak yang bagus pada pendidikan kita. Terus kemudian bagaimana pembiasaan baru ini, kita sebelum dan sesudah pembelajaran mematuhi protokol kesehatan, menggunakan transportasi sesuai protokol kesehatan tadi, bagaimana tadi Dinas Perhubungan ini sangat dibutuhkan. Ya, dan juga bagaimana nanti terkait anak-anak, kemarin Pak Asisten juga menyatakan kalau PNS itu punya penyakit gula atau tensi lebih baik tidak usah masuk kerja. Dan ini nanti juga guru, ya, guru di tingkat satuan pendidikan ini juga seperti itu. Jadi guru yang ada dampaknya penyakit bawaan itu tidak boleh mengajar. Dan juga tidak guru aja Pak, karena di SMA SMK ini ternyata banyak anak yang menderita gula darah juga. Jadi nanti anak yang gula darah juga tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pembelajaran ini. Terus bagaimana jadwal Pak? Ternyata jadwal dari suatu konsep pendidikan daring ini akan memberikan dampak kesehatan mata. Kita tahan itu hanya 20 sampai 30 menit. Ada pembelajaran guru itu diteter terus. Jam pertama ini, jam kedua ini istirahat 1/4 jam, terus langsung terus sampai sore hari. Nah ini bagaimana inovasi membuat jadwal pelajaran ini sangat dibutuhkan. Supaya anak-anak dengan pembelajaran daring tidak sakit mata malahan. Dan juga stres. Jujur aja kalau kita melihat teman-teman ya yang sering cerita, anak saya itu dari pagi sampai sore ngadep laptop terus. Stres itu. Ya, terus akhirnya banyak yang mengikuti itu digambar fotonya tok, ditinggal tidur itu Pak. Ya, fotonya dipasang, dia tidur, tahu-tahu sudah selesai. Nah ini juga saya kira ini memberikan dampak juga bagaimana pembelajaran daring ini harus menyenangkan. Jadi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran daring, kalau tidak menyenangkan ya tadi ditinggal pergi. Nah ini penting inovasi guru dalam mengatur jam pembelajaran. Tadi Pak Pratono juga menyatakan bagaimana sinkronisasi dan penyederhanaan kurikulum, walaupun tidak tercapai kurikulum kita, itu tapi bagaimana anak itu senang. Anak itu berani berinteraksi dengan gurunya, senang ketawa-ketawa, walaupun lewat dunia maya. Nah ini yang kita harapkan, jangan sampai anak bosen, ditutup, dibuka, ditanyai orang tuanya belajar apa, nggak tahu, taunya tidur. Nah ini juga menjadi evaluasi kita, bagaimana kita punya Jateng Pintar, nanti bisa saya share untuk Bapak Ibu mungkin selaku di sektor pendidikan, jadi bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan yang menyenangkan di Jateng Pintar itu. Jadi ini supaya bisa dipahami bagaimana Pak Gubernur juga punya konsep gerakan sekolah yang menyenangkan, ya gerakan sekolah yang menyenangkan. Dan di sini dengan pembelajaran daring ini, saya kira Pak Gub juga tercapai bagaimana pendidikan tanpa sekat, sekolah tanpa sekat gitu ya. Jadi ini bahwa pendidikan tidak harus dari konsep di ruangan tertentu, dari gedung tertentu gitu ya, tapi bagaimana pendidikan tanpa sekat kita bisa mengakomodir baik miskin, kaya. Ya karena kita kemarin PPDB terus terang kita tidak ada daftar ulang. Dengan daftar ulang itu hampir 5.000 yang tidak daftar ulang Pak. Karena ketahuan SKD-nya, ketakutan ya mungkin. Terus kita mencari residu.
residu anak yang tidak sekolah. Anak yang tidak sekolah, jangan dia sudah mendaftar ke swasta, jangan. Tapi memang benar-benar anak itu tidak sekolah. Kita hanya mencapai sekitar sedikit sekali, jadi hanya 40%, Pak. Mohon izin 2 menit lagi, Bu. Ternyata banyak anak sekitar 3.000 orang ini belum sekolah, Pak. Jadi ini PR kita bersama, bagaimana anak usia sekolah ini harus sekolah. Negara harus hadir memberikan ini. Kita masih mencari residu bagaimana nanti anak dengan pembelajaran daring ini bisa terakomodasi. Jadi tidak ada pembiayaan transport, tidak ada pembelian seragam, dan Pak Gub mengatakan seragam tidak penting bagi anak sekolah. Ya, karena kondisi COVID ini memberikan dampak kemiskinan yang banyak, jadi ada seragam sekolah, seragam olahraga itu tidak usah penting, ya. Pokoknya bebas dan rapi. Kan dulu ada di Jogja ada Deblito, kita punya Loyola juga, nyatanya ya pinter-pinter, Pak. Jadi seragam ciri khas tertentu ini sekarang dilarang, Pak Gub, ya. Jadi di sekolah tidak boleh biasa kalau mendaftar ulang ke koperasi gitu kan. Ke koperasi suruh beli 1 juta berapa. Lah ini dampak orang tua yang nanti tidak menyekolahkan anaknya. Juga study tour yang ke Bali kan gitu, mesti ke Bali terus ya Pak ya. Ini juga saya tidak mau sekolah di SMA berapa gitu, karena apa? Tiap akhir tahun pikniknya ke Bali, saya tidak punya uang. Ini juga berdampak, dan mungkin di SMA 3, SMA 5 gitu kan. Jadi ini kita akan memberikan anak miskin pun bisa kita layani. Jadi nanti kita akan mendata bantuan beasiswa kita atau BSM itu 70% ke sekolah swasta, 20% ke sekolah, 30% ke sekolah negeri. Di samping itu kita punya biaya UPZ yang bagaimana nanti kita akomodir bagi anak-anak miskin, ya, terutama anak yang jauh dari akses. Kita punya 3 sekolah kelas jauh, yaitu di Tawangmangu, terus kemudian di Pagentan Banjarnegara, dan Kudus di daerah Muria Kudus. Itu 3 sekolah itu bagaimana kita nanti akan assessment, itu orang miskin benar apa enggak. Kalau orang miskin ya akan kita biayai semuanya. Jadi akan kita fasilitasi bahwa sekolah Jawa Tengah itu kalau bisa ya tadi bukan gratis, tapi kita bisa mengakomodir bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah supaya anak-anak miskin ini bisa sekolah dan menikmati pembelajaran gitu Bapak. Ye. Cukup Bapak. Ye. Ini masih banyak, nanti biar aja dites ya Pak. Ye. Ye, bisa nanti di-share juga dan nanti ada forum diskusi Ibu nanti biar ada yang Bapak. Ye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas yang sudah menyampaikan tentang kebijakan di Jawa Tengah tadi, antara lain dengan adanya tim persiapan pembelajaran sesuai kebiasaan baru sudah menyiapkan, dan di Provinsi Jawa Tengah juga disiapkan sumber-sumber belajar online. Tadi ada Balai Teknologi, Jateng Pintar, Rumah Belajar, dan seterusnya nanti. Bisa internet desa Pak, internet desa Bapak. Internet desa juga sudah ada. Ini contoh kesiapan di salah satu provinsi, khususnya Jawa Tengah, terkait dengan adanya pandemi ini. Terima kasih Ibu Padma. Sekali lagi bagi Bapak Ibu peserta ingin menanyakan bisa menuliskan di chat. Berikutnya adalah Prof. Sukestiarno. Bapak, Pak Is, saya mengundurkan diri boleh? Oh iya Bu, nanti ya ada keperluan yang lain ya Bu Padma. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya, karena tadi ada rapat ya Ibu ya. Nanti kalau chat ya Pak J. Oke, bisa kami sampaikan nanti Bu. Bapak Ibu mungkin bisa. Ya mungkin nanti para peserta yang belum tahu bisa nyatat nomor HP saya Bapak. Oke, siap. Kami informasikan nanti Ibu Padma. Terima kasih waktunya. Memang pada kegiatan ya Ibu. Terima kasih. Dan saya loh Pak tidak mengindahkan ini, tapi karena jadwalnya bertumbuhan gitu. Ibu. Dan saya loh Pak. Salam. Salam semua. Dan saya Pak Rektor, Pak Praptono. Ya, terima kasih Bu Padma. Sudah hadir di webinar LP3. Terima kasih. Lanjut. Berikutnya silakan Prof. Sukes untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, yang saya hormati Pak Dr. Pratono, Pak Direktur, yang saya hormati Bu Fatma yang barusan meninggalkan, Pak Dr. Ngabianto, Pak Dr. Isnarto, dan semua panitia, termasuk semua para guru yang saya hormati, yang saya muliakan. Izinkan saya memaparkan dari materi yang bagian saya, yaitu tentang saya share, yaitu pengembangan pembelajaran sekolah di era pandemi. Kan tadi kita sudah mendengar tentang apa kebijakannya, kemudian pelaksanaannya tadi sudah begitu. Nah, sekarang pengembangan implementasi ke sekolah seperti apa? Kami lihat bahwa kemajuan abad ke-21 ini menantang guru dan siswa terus berkarya tanpa batasan ruang dan waktu. Ini jelas merupakan suatu slogan. Karakter pembelajaran abad 21 ini yaitu pada pemikiran critical thinking, kreatif, inovasi, ini nanti dituntut karena belajar mandiri. Tentu saja nanti harus kolaborasi, bekerja sama, tadi sudah disebutkan, kemudian komunikasi itu sangat penting. Kalau kita lihat sistem pembelajaran di masa COVID ini, aduh ini terganggu dengan masuk. Sistem pembelajaran di masa COVID ini kan ada satu slogan, selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Teknologi itu hanya membantu pekerjaan manusia. Ini kata Lukman 2020. Tapi dampak pandemik ini pembelajaran tak lagi efektif. Jadi jelas pembelajaran daring memberikan solusi walaupun dalam tak efektif, tapi bagaimana langkahnya. Perlu kerjasama antara tiga tadi ya, guru, orang tua, dan siswa. Enggak mau jalan ya. Oke, ya dengan pembelajaran daring, ini sebetulnya kita sudah sejak 3 tahun yang lalu itu sudah punya yang mengikuti program apa namanya sekolah yang sudah berbasis STEM itu, yang mengadopsi dari guru camp itu 3 tahun yang lalu sudah menggunakan teknologi integrated classroom. Jadi sudah sebetulnya mudah bisa ya. Tetapi dalam artinya kita sekarang baru menghangat saat pandemi ini. Mari kita dalami. Jadi 4 kunci sukses dalam pembelajaran daring yaitu kemampuan guru memanfaatkan teknologi ini, apapun yang terjadi kita harus belajar itu. Yang kedua, pembelajaran terencana harus efektif, makanya bagaimana karena kita tidak tatap muka dengan siswa, pembelajaran harus terencana dengan baik. Ketiga, yaitu menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa ini juga karena kita tidak bisa melihat langsung, tidak bisa mengawasi langsung ya, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Penguatan karakter siswa pasti. Kemudian alternatif platform yang bisa dikembangkan, ini kita bisa menggunakan virtual classroom, hybrid learning, yaitu program dengan Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, dan sebagainya. Ini yang bisa kita gunakan, juga menggunakan media. Media itu menggunakan Microsoft Flash Video, pembelajaran Microsoft Sway, kemudian PPT, interaktif ini yang bisa dikirimkan. Nanti dalam rangka mengevaluasi penilaian itu bisa menggunakan Quizzes, menggunakan Google Form, Microsoft dengan Kahoot itu juga. Kemudian video-video ini juga bisa disampaikan dengan alat-alat yang sudah kita kenal. Fitur untuk pembelajaran itu dengan menggunakan Sway, yang profesional interaktif ini bagaimana bisa dilihat pada siswa, pengiriman, kemudian melalui Outlook, bisa dikirim email, kemudian melalui tim kerja, ini virtual class, itu biasa tadi menggunakan Zoom dan sebagainya. Kalau kita melakukan penilaian itu menggunakan form, menggunakan angket, itu bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Peran guru sebisa mungkin itu ditingkatkan literasi IT-nya, karena bagaimana harus menggunakan IT, sosial media, bagaimana menggunakan video pelajaran, bagaimana dengan WA, SMS, game itu nanti diperdapat juga mendorong bagaimana bisa komunikasi antara orang tua dan siswa, tidak hanya siswa saja tapi juga orang tua. Peran orang tua itu komunikasi intens dengan guru, tetapi juga dengan dinas pendidikan, karena kadang-kadang dengan guru tidak selesai dengan dinas, nanti melakukan keluhan-keluhan kalau ada hal-hal yang kurang. Kemudian mengarahkan anak mengikuti instruksi guru, kemudian memfasilitasi, nih kalau guru biasanya orang tua tidak bisa mengikuti sainsnya, pengetahuannya, bisa memfasilitasi sarana-prasarana, mendampingi. Kemudian peran siswa yaitu bekal fasilitas dari orang tua ini dimanfaatkan sepenuhnya, kemudian selalu termotivasi belajar dari
media apapun. Nah, peran guru dalam hal ini adalah memilih metode pembelajaran, itu pasti. Yang tepat nanti bagaimana dengan daring. Mempersiapkan bahan, ajar itu pasti. Proses pembelajaran mandiri, bagaimana bahan disiapkan, bagaimana siswa mendorong siswa yang biasanya tergantung. Ingat, banyak anak-anak Indonesia sekarang itu masih tergantung dengan les dan sebagainya, agak susah. Sekarang bagaimana guru bisa memposisikan, membawa anak belajar mandiri dan melakukan evaluasi, pasti ini suatu kebutuhan. Cara menyampaikan penugasan bagi guru yaitu memberi materi, misalnya penugasan melalui e-modul. Modul itu mesti harus siapkan, kemudian penugasan untuk membuat ringkasan misalnya dari satu buku atau dari internet, web linknya, kemudian membuat ringkasan, bisa melakukan penugasan mencari literatur, yang konsep-konsep yang diberikan, kemudian penugasan mengerjakan soal, bentuk objektif maupun soal C, penugasan untuk mengerjakan proyek, ya ini proyek atau praktek tertentu, penugasan untuk membuat portofolio, penugasan membuat video, pembuatan foto-foto, dan sebagainya. Interaksinya bisa seperti apa? Yang kadang-kadang tadi dikatakan banyak hal masalah ya, tidak semuanya terfasilitasi dengan jejaring sosial ya. Paling banyak itu melalui SMS, ini yang paling memungkinkan ya. Kemudian bisa melalui WhatsApp, Google Classroom, aplikasi Zoom, Google, tadi sudah ya, Jitsi, Teamlink. Itu adalah media-media yang bisa dipakai dalam rangka memberikan penugasan. Yang banyak masalah ini juga praktek. Karena kalau sekolah-sekolah yang untuk teori saya kira masih memungkinkan. Tapi kalau untuk praktek itu apa yang bisa diberikan? Karena nanti ini jaraknya jauh, tidak melihat ya. Jadi saran saya kalau dalam rangka praktek, mata pelajaran praktek, itu membuat perencanaan. Jadi merancang praktek basah yang mestinya dia di lingkungannya yang bisa digunakan, atau membuat perencanaan praktek ring, misalnya juga hanya desain-desain, membuat perencanaan proyek misalnya, membuat pembukuan misalnya, membuat program aplikasi komputerisasi, praktek dengan memanfaatkan jelajah alam sekitar, di lingkungan yang ada di videokan, kemudian nanti tugasnya. Oke, untuk menambah wawasan bagi kita semuanya, baik orang tua, guru maupun siswa, ini adalah yang disiapkan secara gratis ini ya, web ada nih rumah belajar Google Suite, kemudian ada kelas pintar, ada Microsoft. Nah, ini saya kira bisa diakses dan itu semuanya gratis. Tadi juga ditambah dengan yang baru-baru yang bisa disampaikan Pak Tono maupun disampaikan Bu Kadinas tadi. Ya, kemudian ini kalau sudah teknis sekarang merancang videonya itu bisa digunakan aplikasi-aplikasi ini. Kalau berbasis Android bisa menggunakan Adobe Premiere Rush, KineMaster, Filmora, InShot, dan sebagainya. Nanti ini memang teknik khusus ya, tapi bisa meminta tolong orang lain. Kalau nanti merancang belajar video ini kelas-kelas yang tingkatnya sekolah yang SMA. Kemudian aplikasi quiz assessment ini juga ada beberapa yang bisa dilakukan, bisa menggunakan Kahoot. Ini soal yang nanti dikirimkan, yaitu kita kirimkan melalui email. Siswa nanti melaksanakan ya, menjawab dengan bentuk multiple choice, bentuk yang ganda, kemudian data yang kita peroleh nanti melalui spreadsheet file yang bisa kita koreksi. Ini kalau Kahoot. Ada juga yang melalui quizzes, yaitu dikirim melalui Google. Bisa mengerjakan, ini bentuk objektif juga, datanya juga nanti kita bisa dapatkan spreadsheet itu. Ada juga yang namanya Google Form, quiz feature, itu juga melalui Google ini, siswa menjawab juga objektif, kemudian ini adalah peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk melakukan assessment. Ya, ini kadang-kadang susah karena assessment ini kita tidak melihat karena yang mengerjakan siapa, nanti yang mengerjakan orang tuanya bisa terjadi. Jadi banyak cara yang harus digunakan. Video conference yang nanti komunikasi ini yang memungkinkan, yang mempunyai fasilitas gadget ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah daerah agak susah ini, menggunakan Google Meet, Zoom, atau Teamlink itu yang bisa kita lihat seperti saat ini. Ini peluang yang bisa digunakan. Lalu peran orang tua, ini apa yang perlu kita lihat ya, di masa COVID ini kan mengembalikan peran orang tua dalam belajar anaknya, jelas. Tadi sudah dikatakan Bu Fatma, orang tua sangat penting. Jadi bagaimana peran orang tua? Masalahnya kalau orang tua itu punya kemampuan bisa membantu. Kalau orang tidak punya bagaimana ya? Yang penting ini, fondasi penting belajar adalah menghargai waktu. Waktu yang tadi dikatakan, waktu anak berkomunikasi dengan gadget itu hanya 20 menit ya. Jadi bagaimana orang tua bisa memfasilitasi dengan kegiatan lain, jadi membimbing, mendampingi, membuat aturan di rumah, menyampaikan ilmunya kalau dia punya kemampuan.
yang banyak manfaat bagi anaknya. Benar, orang tua dapat memonitor, jadi kinerja anak itu jelas, apa yang dikerjakan anak sekarang jelas tahu. Terjadi komunikasi interaktif antara orang tua dan anak. Orang tua dapat mengontrol anak atas tugas yang diberikan guru. Orang tua tidak hanya sebagai fasilitator dan mediator saja, tetapi juga sebagai motivator. Ini penting. Ini kadang-kadang salah ini ya, kadang-kadang orang tua mau iming-iming menggunakan belajar bagaimana, mengundang guru les dan sebagainya. Tapi kadang-kadang murid juga merasa kebingungan ya, karena murid sekarang ini anak itu tidak merasa ada teman, tidak ada guru, ini orang tua mesti harus bisa mendampingi. Ingat, sokokan bukanlah suatu hal yang positif. Kadang-kadang kalau belajar tak kasih ini, tak kasih ini, itu kan juga nggak bagus. Ya, lalu tugas siswa apa nih? Tugas siswa dalam hal ini adalah terlibat langsung di dalam interaktif dari yang diberikan tugas dari guru, menyelesaikan tugas dari guru, menciptakan produk jelas, karena tugas itu pasti nanti ada apakah produk, apakah soal, atau apa ini mesti harus ingat, belajarnya inovasi itu mandiri. Bagaimana nanti orang tua bisa memfasilitasi anak itu bahwa kerjaan itu merupakan tanggung jawab si anak, orang tua sebagai pendamping ya, bukan nanti jawabannya dari orang tua. Membangun networking ya, bagaimanapun juga tadi tidak ada guru, tidak ada teman ya, tapi tetap harus ada networking di lingkungan sekitar, terutama orang tua. Ini juga siswa perlu ya untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau bagi anak SMA juga yang gratis ini dengan Sologi, karena Sologi itu bisa dengan video, dengan audio, itu nanti bisa dimanfaatkan. Ya, karena positif negatifnya kita lihat apa yang menggunakan daring ini tadi dari disinggung oleh Pak Fatma ya. Pembelajaran daring perlu adaptasi pasti, menyesuaikan, memilih jejaring yang mana yang paling memungkinkan, ketersediaan yang ada, yang cocok ya. Itu mesti harus pandai-pandainya guru memilih dalam hal ini. Kemudian pembelajaran penuh dengan daring banyak menimbulkan masalah, jelas. Mungkin sinyalnya yang kurang ini, bosan menggunakan ini karena berbeda dari 1 jam, tidak jelas, tidak lengkap ya, karena memang kadang-kadang suara, karena sinyal itu komunikasi tidak penuh. Nah, ini adalah yang membuat tidak berhasilnya suatu pembelajaran. Di masa pandemik ini untuk pembelajaran ibarat main bola yang sedang cedera, maka harus mengurangi aktivitas termasuk target capaian. Tadi sudah disinggung oleh Pak Praptono bahwa nanti akan menyederhanakan kurikulum. Kalau mencapai capaian yang seperti kurikulum Kurtilas sampai sekarang ya berat ya kalau di dalam pembelajaran daring. Makanya bagus tadi kalau kurikulum akan disederhanakan sehingga tidak terlalu membebani siswa terlalu berat. Tapi tetap sersan ya, tetap sersan ini saya katakan. Jangan sampai guru membebani siswa tetapi harus sersan. Serius tapi santai. Pembelajaran daring menjadikan pendewasaan akademik dan sosial. Maksudnya bahwa umum biasanya anak tergantung dari guru les, anak tergantung dari orang tua mengerjakan dandake gitu ya. Tetapi dalam hal ini memang siswa harus bagaimana? Secara akademik itu menjadi dewasa dan secara sosial dia membutuhkan orang lain. Pembelajaran daring memperbaiki budaya etika, moral pasti karena memang membentuk karakter baru. Siswa dan guru serta orang tua dituntut untuk menguasai teknologi ini sebagai. Ya, saya akan menyinggung dikit dari apa yang tadi sudah dikatakan Pak Praptono tentang di luar ini sekarang ya, merdeka belajar. Jadi sebenarnya ya saya singkat aja. Ada 4 hal yang diprioritaskan dalam merdeka belajar, yaitu pembelajaran bagi anak. Fokusnya pada anak. Struktur kelembagaan seperti apa, menggerakkan revolusi mental masyarakat, intinya, dan mengembangkan teknologi. Sebagai prioritas utama yaitu pembelajaran bagi anak utamanya. 1. Orang tua sudah saatnya berperan aktif dan menjadi garda terdepan roda pendidikan bagi anak. Sebagai nahkoda handal atau guru terbaik ya, mendampingi anak mengarungi masa sulit. Pendidikan berbasis keluarga menjadi solusi paling tepat. Hati seorang ibu adalah ruang kelas tempat anaknya belajar. Keluarga adalah ruang kelas pertama, sekolah itu yang kedua. Walaupun pendidikan lebih dekat pada orang tua, guru tetap mempunyai tanggung jawab ini. Karena biasanya gitu, guru memberi tugas, sekarang sudah selesai, tapi tetap mempunyai tanggung jawab bagaimana komunikasi itu harus dipantau, menanyakan orang tuanya, dan sebagainya. Itu adalah, ya apa itu guru penggerak?
yang sekarang kemarin sudah sudah diseleksi, nanti siapa-siapa yang punya potensi, bagi guru-guru yang punya semangat, punya ini karena dia calon-calon pemimpin terdepan, itu sekarang difasilitasi oleh Mendikbud supaya melamar ya nanti. Itu siapa guru penggerak? Itu adalah guru yang punya semua karakteristik, guru yang 4 karakteristik itu maksudnya, guru yang baik tetapi juga punya kemauan untuk memimpin, berinovasi, melakukan perubahan. Guru penggerak adalah guru yang mendorong tumbuh kembangkan murid tidak hanya di kelas sendiri, tetapi juga di kelas lain. Guru penggerak harus berani keluar dari kurikulum. Walaupun kurikulum sudah ada, tapi kalau menjadi inovasi, minimal kurikulum itu dilaksanakan, kemudian bisa melakukan inovasi. Guru penggerak, itu kata Mas Menteri, akan termotivasi menjadi pelatih, mentor, menjadi teladan, menjadi agen perubahan bagi guru-guru lain, di sekolah maupun di luar sekolah. Di masa mendatang, untuk menjadi kepala sekolah itu tidak, tadi sudah dikatakan, tidak hanya menguasai administrasi saja, tapi para guru memiliki jalur tersendiri. Mereka yang menjadi pemimpin unit pendidikan antara lain merupakan jebolan program guru penggerak. Jadi kalau menjadi kepala sekolah, jadi guru penggerak dulu. Ya, apa yang ditawarkan oleh program guru penggerak ini itu mengembangkan diri dengan merefleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Memperbaiki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Merancang, menjadikan, 2 menit lagi, merancang, merefleksi, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Berkolaborasi tadi udah, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi, itu adalah konsep dari guru penggerak. Ini tentu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru, menjadi pendamping, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being, ekosistem pendidikan di sekolah. Gimana caranya bisa menjadi guru penggerak? Yaitu ada seleksinya. Kemudian program pendidikan guru penggerak ini berupa pelatihan, daring, lokarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan. Dan terdaftar, nanti terseleksi. Satu lagi ada yang namanya sekolah penggerak. Ini yang difasilitasi Mas Menteri. Kemudian semacam sekolah yang dapat menggerakkan sekolah-sekolah lain. Sekolah penggerak bisa menjadi panutan. Ini harus melamar juga. Lalu seperti apa ciri sekolah penggerak? Yaitu memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran tadi sudah disebutkan. Tidak hanya administrasi, tapi juga bagaimana pelajaran guru yang berpusat pada siswa. Menghasilkan profil siswa yang unggul. Ada 2 komunitas. Ya, jadi saran-saran saya bahwa guru-guru dituntut inovatif, punya novelty dengan adanya pembelajaran daring ini bisa menjadi pusat nanti meneliti ya, jangan hanya mengajar, tapi dibuat suatu penelitian bagi guru supaya nanti juga menunjang kenaikan pangkat dari guru ya. Ini tema-temanya misalnya pembelajaran mandiri dengan scaffolding, berbantuan modul, pengembangan bahan ajar di masa COVID, pengembangan media pembelajaran, evaluasi cara pelaksanaannya seperti apa dengan online itu, evaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan media, evaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan online dan media non-aktif dan aktif, analisis kesulitannya. Ini saya kira tema-tema yang bisa dilakukan penelitian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan, nanti bisa dengan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Prof. Sukes. Jelas tadi sudah disampaikan ke arah bagaimana strategi ya pengelolaan pembelajaran daring ini dengan disebutkan tadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga ini bisa menjadi perhatian untuk guru dalam mengelola pembelajaran daring. Terima kasih Prof. Sukes. Bapak Ibu seluruhnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita alokasikan waktu kira-kira sampai pukul 12:15 nanti lah. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, ada beberapa yang senada. Yang senada ini yang pertama terkait dengan keterlibatan orang tua ini. Ada Pak Sugiman dari UNES, ada Pak Lili mahasiswa S3 UNES. Ada Bu Sri Mulyana dari IAIN Parepare, Sulawesi Selatan. Yang ketiganya ini mengaitkan suasana pembelajaran sekarang ini dengan orang tua. Yang Pak Giman ini mohon tanggapan ini dari Pak Direktur ini untuk menghapus pandangan
masyarakat yang kurang enak misalnya belajar di rumah itu memindah sekolah ke rumah. Padahal di rumah itu ibunya, bapaknya, orang tuanya belum tentu mahir juga. Akan terjadi kegaduhan di rumah karena orang tua tidak biasa ya mendampingi anak-anaknya nih karena harus bekerja dan seterusnya, tidak punya pengetahuan, barangkali gaptek sehingga tidak bisa memegang gadget dan seterusnya. Kebijakan apa yang akan diambil untuk mengurangi masalah ini? Mohon tanggapan ini Bapak Direktur dan kepada Ibu Kepala Dinas. Tapi Ibu Kepala Dinas sudah tadi memaparkan dan mohon izin untuk kegiatan yang lain. Ini 3 penanya yang senada, mohon tanggapan dari Pak Direktur. Kemudian yang ke Pak Sukes ini arahnya ke pertanyaan bagaimana untuk pengelolaan pembelajaran praktek ini Pak. Nah, secara daring, mohon nanti untuk bisa disampaikan tanggapannya. Itu yang pertama, monggo Pak Direktur. Ya. Pak Praptono. Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan oleh para guru agar tidak memberikan kebosanan bagi anak di rumah, tidak memberikan beban tambahan bagi orang tua. Apalagi jangan sampai sesungguhnya yang belajar orang tuanya, anaknya tidak belajar apa-apa. Nah, saya ambilkan dari satu dokumen. Ini dokumen yang saya buat ketika di bulan Mei tentang bagaimana pedoman pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Nah, ada 4 hal yang menjadi perhatian agar pembelajaran kita yang dilakukan oleh para guru ini memberikan hasil yang lebih bagus ya. Yang pertama, bahwa pembelajaran itu diberikan dalam rangka untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ya, bagaimana caranya Bapak dan Ibu lepaskan diri Bapak dan Ibu dari tuntutan untuk menuntaskan isi kurikulum, gitu ya. Jadi tidak usah terlalu berfokus ke arah sana, tetapi Bapak dan Ibu dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing, lihat potensi potensi dari sekolah di sekitar sekolah itu. Nah, kira-kira ada sumber-sumber belajar apa yang bisa dimanfaatkan oleh para anak-anak kita selama di rumah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu kendalikan dari tempat masing-masing. Kemudian yang kedua, fokuskan pendidikan yang diberikan itu pada aspek kecakapan hidup, khususnya yang ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Misalkan bagaimana membiasakan anak pada pola hidup bersih, bagaimana membiasakan kepada anak-anak untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran kepada anak gitu. Ya, jangan penugasannya itu dalam bentuk mengerjakan soal saja atau merekam saja gitu. Tapi berikanlah aktivitas-aktivitas yang menarik, yang berganti-ganti. Dan kemudian yang terakhir ini yang penting, ketika anak-anak itu sudah memberikan hasil penugasan yang sudah dilakukan, jangan lupa untuk memberikan umpan balik, ya, agar anak-anak itu satu minimal merasa diapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, anak-anak jadi tahu mana kelebihan dan kekurangan dari yang sudah dilakukan dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas itu. Jadi feedback-nya itu harus bisa diterima oleh anak-anak itu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan memang pandemik ini mendorong kepada kita semuanya pentingnya kita membentuk ekosistem pendidikan. Ya. Jadi orang tua sekarang ini menjadi tersadarkan bahwa urusan pendidikan itu tidak cukup diserahkan kepada para guru, tapi harus ada keterlibatan para orang tua dan merasakan betapa susahnya untuk menjadi guru, memintarkan dan mendidik putra-putrinya. Dan mudah-mudahan ini semakin menumbuhkan ikatan dan kerjasama. Terima kasih Pak Sukes untuk terkait yang pertanyaan tadi, pembelajaran daring tapi ada prakteknya ini, bagaimana ini Prof. Sukes? Baik, terima kasih ya. Tadi sudah saya sampaikan juga
bagaimana kalau pembelajaran praktek memang susah ya untuk mengawasi, apalagi tadi guru tidak melihat langsung ya, dan orang tua malah nanti yang mengerjakan nih. Ya, ini saran saya tadi bisa katakan bagaimana untuk mencapai capaian yang diunggulkan tadi, saya kira juga berat ya kalau mengenai praktek sesungguhnya, karena kita juga tidak bisa memantau langsung dan mungkin peralatan sangat terbatas di rumah. Oleh karena itu ya ini saya merancang saja, jadi banyak rancangan praktek basah ini maksudnya anak-anak ditugai prakarya, misalnya nanti praktek IPA atau ini yang misalnya gejala-gejala alam yang ada di jelajah alam sekitar. Jadi memanfaatkan penugasan untuk melakukan praktek yang ada di sekitar lingkungannya. Apa yang terkait, misalnya tidak harus persis pada urutan apa SOP yang seperti kalau misalnya mereaksikan sesuatu unsur kimia atau nanti praktek fisika atau praktek mengukur pohon. Nah itu tuh ininya ya, seadanya ini menggunakan, dan caranya nanti di video misalnya atau di foto atau gitu untuk sebagai tadi feedbacknya. Tadi benar katakan Pak Otonom harus ada feedback, karena kalau hanya diterima biasanya guru itu kalau sudah ada penugasan terima saja kemudian tidak dikoreksi, jadi nggak tahu anak itu benar apakah ini kerjaan anak atau itu benar atau salah. Jadi itu penting ya. Kemudian praktek kering ini, kalau yang berat-berat ya membuat ini aja rancangan-rancangan, dia membuat desainnya, dia membuat seperti apa langkah-langkahnya, seperti apa, ini namanya praktek kering. Jadi desain rancangannya. Terus membuat proyek misalnya, untuk mengerjakan proyek apa itu dirancang. Untuk melakukan kegiatan apa yang harus dikerjakan, rancangannya seperti apa inputnya apa, prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian membuat, misalnya kalau dari SMK yang membuat laporan keuangan, ini juga bisa bentuk praktek ya, membuat program aplikasi komputer, ini kalau sekolah-sekolah yang SMK yang ini atau di SMA juga bisa ya, membuat aplikasi, kemudian praktek jelajah alam tadi. Ya itu kira-kira bagi anak-anak kecil saya kira lebih banyak mengumpulkan benda-benda apa yang di ini, kemudian difoto, kemudian ini adalah yang memungkinkan untuk pembelajaran praktek. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sukes, ini sudah dijawab tuntas. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu masih menyampaikan di chat bisa. Kemudian berikutnya ini Pak Direktur, ini ada beberapa pertanyaan juga yang senada ini, antara lain dari Bu Ratna Priliani, mahasiswa S3 MP UNES, ada Bu Meita Dwi UHAMKA Jakarta ini. Kemudian ada Bu Sulhijah Jago dari SMA Negeri 2 Konawe, Sulawesi Selatan. Ya. Ada dua hal yang tadi yang ditanyakan. Yang pertama tentang bagaimana strategi mengajar daring ini untuk kelas-kelas rendah ini. Ada kelas 1, 2, 3, bagaimana orang tuanya itu bekerja harus mendampingi. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana kalau ada program masjid atau gereja itu diberi fasilitas wifi ya ke masyarakat gratis gitu. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan dana BOS ini. Masih ada sekolah yang tidak menggunakan dana BOS itu untuk membantu pakai data guru dan siswa ini. Mohon tanggapan ini Pak Direktur. Baik. Terima kasih. Yang pertama memang untuk kelas rendah ini yang pada akhirnya peran orang tua yang harus banyak mengambil langkah-langkah. Karena memang anak-anak ini kan masih berada di kelas 1, 2, 3 seperti anak-anak yang di PAUD. Nah sehingga memang kalau guru itu tidak bisa melakukan guru kunjung, maka rubrik ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran itu ditransfer dari guru kepada orang tua, dan kemudian orang tua itulah yang menyampaikan kepada anak-anak itu. Karena memang ketika kondisi satuan pendidikan itu masih berada di wilayah zona kuning, orange maupun merah, itu tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan kegiatan tatap muka. Kemudian yang kedua yang juga bisa dioptimalkan ini adalah membuat video-video pembelajaran yang sederhana dan bisa diikuti oleh anak-anak, dan itu bisa diputar ulang gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana agar anak-anak itu tetap bisa mendapatkan pendampingan selama kegiatan belajar sedang terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan usulan persoalan kuota, ini memang
menguat sekali ya, karena ada masukan dari orang tua, karena dia punya 3 anak yang sedang belajar, kebutuhan untuk kuota ini bisa sampai di atas 800.000, dan tentu ini akan sangat memberatkan. Makanya kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud ini, dan kemarin juga sudah disampaikan, relaksasi dari dana BOS. Jadi BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kuota kepada peserta didik. Nah, tinggal nanti bagaimana skemanya agar dana BOS yang tidak terlalu besar itu tetap bisa secara optimal memberikan dukungan bagi pelaksanaan pembelajaran online ini. Nah, ini untuk kegiatan pertanyaan yang kedua dan ketiga. Nah, Kemdikbud, Dijen GTK ini juga sedang melakukan penjajakan dengan Telkomsel untuk melihat peluang-peluang yang bisa memberikan minimal, kalau tidak bisa digratiskan, itu minimal dengan harga-harga paket yang lebih murah untuk para guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, prosesnya sedang berjalan dan mudah-mudahan segera ada solusi, segera ada kesepakatan sehingga kemudian guru-guru kita, mungkin nanti yang bayar harusnya Kemdikbud, tapi guru tinggal menikmati atau seperti apa, tapi proses penjajakan itu terus sedang diupayakan oleh Dijen GTK. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, sudah jelas tadi disampaikan. Masih ada beberapa pertanyaan, masih ada sekitar 10 menit. Ini penting juga, ini pertanyaan dari Bu Heni Hasibuan ini Pak Direktur ini. Sejauh mana penyesuaian kurikulum ini selama masa pandemi ini? Apakah betul-betul disesuaikan dengan kondisi yang ada ini? Bagaimana dengan daerah yang pada akhirnya tidak bisa mengadakan pembelajaran daring sama sekali, sehingga harus libur karena tidak ada jaringan barangkali itu Pak. Nah, ini mungkin kekhawatiran guru, bagaimana sih relaksasi capaian kurikulum itu dalam pembelajaran ini Pak? Karena mungkin ya tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ada disparitas. Nah, bagaimana yang kondisinya seperti ini Pak sampai harus tanpa sama sekali pembelajaran ini? Monggo Pak Direktur. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat semacam peta kondisi dari satuan pendidikan kita ya, ada sekolah yang ada satuan pendidikan yang gurunya memahami IT, sekolahnya juga berada di daerah yang tidak memiliki kesulitan dengan infrastruktur internet, jaringan. Maka ini online tidak akan terganggu, gitu. Tapi yang ekstrim juga ada, gurunya tidak memahami IT, sekolahnya berada di daerah yang infrastruktur IT-nya juga tidak mendukung. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Yang tentu tidak boleh libur dong. Maka rekomendasi Kemdikbud, dan itu sudah banyak dilakukan oleh dinas-dinas seperti di Sumba Timur, itu guru-guru di sana kreatif dengan melakukan kegiatan guru kunjung. Jadi anak berkumpul di satu tempat, sekitar maksimal 5 anak, kemudian guru memberikan pemberian materi. Nah, jadi ya situasinya sangat berbeda-beda, dan tentu semakin sulit kondisi suatu daerah, butuh pengorbanan yang lebih besar dari para guru. Yang penting bahwa anak-anak tetap harus dikondisikan untuk belajar, manfaatkan daya dukung yang ada di setiap daerah. Nah, kemudian bagaimana penyederhanaan kurikulum itu dilakukan? Nah, ini ada kriteria dan tahapan dalam melakukan penyederhanaan kurikulum. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi dasar prasyarat dalam satu mata pelajaran, kemudian mengidentifikasi KD esensial dalam satu mata pelajaran, lalu mengelompokkan KD dalam satu aspek dan atau ruang lingkup, dan atau kelompok kompetensi yang sama dalam satu mata pelajaran, kemudian mengidentifikasi KD yang berulang dalam satu mata pelajaran, dan yang terakhir mempertimbangkan cakupan KD ketika KD diajarkan dalam kondisi khusus. Implikasinya, maka kemudian KD itu diintegrasikan dengan KD yang lain pada kelompok aspek dan ruang lingkup dan atau kompetensi yang sama dalam satu mata pelajaran, atau KD tersebut direformulasi. Nah, tapi Bapak Ibu tidak usah melakukan itu, karena Kemdikbud sudah menyelesaikan
hasil penyederhanaan kompetensi dasar. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah bisa di launching oleh Mas Menteri dan nanti Bapak dan Ibu tinggal menggunakan. Sebagai gambaran, ternyata KD yang disederhanakan ini memuat 60%, kita 60% dari KD yang sudah ada. Tetapi kalau itu dilakukan, hasil belajarnya tidak akan berkurang. Jadi penyederhanaan dilakukan itu dengan menggabung yang sama, yang sudah berulang, atau kemudian menyederhanakan, atau menghilangkan, dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh Kemendikbud. Dan insya Allah nanti tinggal ditunggu saja, dan informasi rapat yang kemarin dalam pembahasan, insya Allah dalam minggu-minggu ini segera di launching tentang penyederhanaan kompetensi dasar itu. Dan bahkan untuk khusus SD, ini akan disiapkan modul yang dikembangkan dari kompetensi dasar yang sudah disederhanakan, yang di dalamnya menekankan pada 3 kemampuan dasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Kita tunggu, insya Allah mudah-mudahan segera diterbitkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ini informasi berharga bagi kita semua nih, Bapak Ibu guru ini khususnya akan ada penyederhanaan KD ya, kompetensi dasar yang 60%, bukan menghapus tetapi menggabungkan, istilahnya tadi reformulasi dari KD-KD yang ada sehingga 60% kira-kira nanti itu menjadi diringkas dan menjadi lebih sederhana bagi guru. Intinya tetap mengacu kurikulum dan sebentar lagi mudah-mudahan segera terbit tentang penyederhanaan KD ini. Sebelum ke materi berikutnya, masih ada waktu, ini ada informasi juga yang menarik untuk Bapak Ibu semua ketahui. Di SMK Negeri 8 ini Bu Francisca Ayu menuliskan sudah ada pembagian kartu perdana dari Telkomsel untuk siswa dan guru. Nah ini relevan dengan yang disampaikan oleh Pak Direktur itu tadi. Ada relaksasi penggunaan dana BOS. Nah, barangkali ada sekolah-sekolah yang belum berani. Nah ini Bu Francisca Ayu sudah menginformasikan di Semarang sudah diberlakukan ini. Itu bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu di daerah lain yang belum. Nah, kemudian yang terakhir ini masih ada waktu sedikit. Ada beberapa pertanyaan yang terkait penggunaan media TVRI ini Pak Direktur ini. Nah, ini barangkali ada komentar, tanggapan, atau penjelasan dari Pak Direktur ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, kemarin memang kita mengevaluasi ya penggunaan media TVRI. Yang banyak menggunakan mengikuti tayangan di TVRI itu SD. Semakin ke atas semakin sedikit. Termasuk di SMA, SMK itu sedikit sekali. Nah, kita sekarang sedang melakukan telaah, evaluasi apa penyebabnya gitu. Apakah tayangan di TVRI dalam rangka belajar dari rumah itu masih cukup efektif apa tidak? Kemudian kalau itu efektif, konten seperti apa yang dilakukan, yang dibutuhkan. Ya, itu yang jelas bahwa tayangan di TVRI ini untuk mengisi kekosongan anak-anak ataupun guru yang tidak bisa akses internet, gitu. Sehingga hadir TVRI untuk menjadi sarana belajar bagi mereka. Gitu. Jadi Kemdikbud terus memantau, terus mengupayakan agar tayangan belajar dari rumah melalui TVRI ini tetap bisa memberikan manfaat besar bagi layanan pendidikan kita. Saya kira itu Pak. Luar biasa Pak Direktur ini. Melihat dari yang ditanyakan dan yang disampaikan oleh Pak Direktur ini betapa rumit dan beratnya nih pekerjaan Kemendikbud ini di wilayahnya Pak Praptono ini. Betul-betul permasalahannya pelik di masa pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir ini. Sedikit waktu closing statement saja kami berikan waktu kepada kedua narasumber, barangkali masih ada sedikit yang perlu disampaikan sebagai closing statement dari Pak Direktur, kemudian nanti Prof. Sukesni karena Bu Padma sudah tidak bergabung lagi. Barangkali masih ada Pak Direktur, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya hanya mengajak pada para guru, para kepala sekolah, mari kita belajar dari kondisi pandemik ini. Kita dengan inovasi dan kreativitas yang kita miliki, kita tetap ciptakan suasana belajar yang aman, yang sehat, yang menyelamatkan buat anak-anak kita. Dan kemudian yang kedua, kita tetap
di tengah keterbatasan yang ada terus meningkatkan kompetensi capaian hasil belajar anak-anak kita sehingga anak-anak kita di masa yang akan datang tetap memiliki kemampuan-kemampuan yang dia bisa gunakan untuk mengisi hidupnya di masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih dan selamat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Prof. Sukes, monggo silakan. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah diimbau guru dan murid, saya mengimbau guru-guru untuk menyampaikan kepada orang tua. Karena bagaimanapun juga ini juga merupakan suatu stres orang tua. Jadi karena panjenengan para guru ini adalah penyambung lidah, sehingga bagaimana membantu kesulitan-kesulitan orang tua yang dilakukan. Karena ada beberapa tipe ya orang tua, ada yang masa bodoh, ada yang tengah-tengah, ada yang stres karena dia tidak bisa membantu. Oleh karena itu pandai-pandainya Bapak Ibu memberikan masukan kepada orang tua. Tadi sesekali perlu mengadakan tadi kunjung itu bagus, itu keren itu walaupun sudah ada fasilitas internet ya. Tapi nanti bagaimana supaya orang tua perlu mendampingi dan penuh tadi, artinya kebahagiaan supaya rasa stres itu hilang. Mungkin tidak terlalu banyak di gadget ya, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang tugas-tugas yang diberikan itu banyak kegiatan di luar, mengimbangi, mengurangi lamanya di depan komputer. Saya kira itu. Terima kasih Pak Isnato, saya kembalikan dan saya ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sukes, Pak Direktur. Demikian Bapak Ibu seluruh peserta webinar sajian LP3 UNES kali ini. Selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Beberapa pertanyaan mudah-mudahan sudah terwakili dari yang saya sampaikan tadi karena hampir mirip dengan pertanyaan yang saya bacakan. Mohon maaf apabila tidak sempat semuanya satu persatu kami paparkan dan kami sampaikan kepada narasumber. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Isnarto. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang kami hormati, usai sudah program acara yang telah kita simak pada hari ini, dan mohon berkenan kepada Bapak Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi UNES untuk juga memberikan closing statement. Kepada Bapak Dr. Ngabianto MSI, kami silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ais selaku MC atau Mbak acara. Jadi untuk closing statement-nya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, terutama Pak Direktur, Pak Praptono, dan juga Prof. Sugestiarno. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang masih setia ini sampai hampir jam 1 ini, setengah 1. Dan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh para narasumber itu menjadi panduan, pedoman bagi kita ikuti, dan kuncinya adalah kolaborasi ya. Jadi dengan kerjasama saling mengisi, baik dari perguruan tinggi, dari Kemendikbud, dari masyarakat. Saya kira semuanya nanti akan mendukung dalam proses-proses perbaikan dalam pembelajaran RI, alternatifnya. Bisa juga nanti kita kembali ke agak yang tradisional, mungkin menggunakan media radio. Waktu saya dosen muda tahun 90 itu sering menulis naskah radio pendidikan. Nah, barangkali itu bisa dihidupkan lagi untuk wilayah-wilayah yang tadi disampaikan oleh para narasumber yang kemungkinan memang sangat tidak ada sinyal, tidak ada prasarana, sehingga mungkin pakai siaran radio itu masih memungkinkan gitu ya. Saya sampaikan juga kepada Pak Direktur, Pak Praptono ya, bahwa
LP3 UNES itu juga menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat di era pandemi ini dalam program Profesor Go to School. Dan ini minggu ini sudah memasuki ada seri ke-8. Jadi itu LP3 Webinar Education Series yang banyak mengangkat juga tema-tema tentang pembelajaran di era COVID-19 ini dan menampilkan semua guru besar di UNES, dan besok pagi juga ada dari guru besar dari FMIPA yang terkait dengan sekolah adiwiyata ya, lingkungan, dan sudah kita tampilkan juga profesor dari fisika yang kemarin memberikan solusi terhadap bagaimana praktek laboratorium ya. Jadi menampilkan laboratorium virtual. Ternyata ada aplikasinya itu Pak Praptono untuk bisa mengisi laboratorium virtual ya dari dosen-dosen fisika. Dan ini kita akan terus berlanjut nanti sampai kira-kira atau kita rencanakan ada 14 seri dari para profesor di UNES. Baik, saya kira begitu closing statement dari saya. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber dan juga para peserta. Mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Ais. Silakan Mbak Ais. Baik, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari segenap panitia mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.